Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-23, di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita tetap tekun dan teguh di dalam iman. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang penting. Masalah karir itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Masalah ekonomi juga merupakan sesuatu yang penting. Pekerjaan, masa depan, dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang penting, saudara. Tetapi hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu adalah iman kita. Karena kalaupun misalnya kita bisa mencapai semuanya itu, saudara, jika iman kita tidak jelas, iman kita tidak kuat, maka semuanya itu akan sia-sia. Karena perkara materi, ekonomi, keberhasilan, kesuksesan, karir, dan semuanya itu masalah perkara-perkara di dunia ini, saudara. Dan semuanya itu akan selesai ketika kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Tapi ada satu yang akan bertahan sampai kekekalan, yang berdampak sampai kekekalan, yaitu iman. Itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar tentang iman. Supaya jangan sampai kita banyak belajar tentang bagaimana berhasil, bagaimana sukses, bagaimana diberkati, tetapi iman kita sendiri tidak kuat. Harapannya saudara melalui renungan ini, saudara makin dikuatkan di dalam iman, dan saudara mengutamakan iman lebih daripada semuanya yang lain. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu,
dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus mengirim suratnya kepada jemaat di Kolose, dan di dalam perikop ini Paulus menegaskan kepada jemaat Kolose bahwa mereka harus tetap bertekun dalam iman, di mana iman mereka adalah iman yang jelas di dalam pengharapan Injil. Karena mereka sudah memiliki iman yang benar, yaitu iman dalam pengharapan Injil, iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah rela mati bagi mereka, yang telah berkorban bagi mereka. Itu sebabnya Paulus menegaskan bahwa mereka harus bertekun di dalam iman. Saudara, hari ini saya sangat bersyukur karena saya bisa mengenal Yesus. Oleh karena anugerahnya, saya bisa beriman kepada Yesus. Di dunia ini ada begitu banyak oknum atau fokus iman, saudara, objek dari iman. Ada berbagai agama dan kepercayaan yang objek imannya itu berbeda-beda. Saya tidak bisa bayangkan jika saya tidak memiliki iman kepada Yesus. Kenapa, saudara? Karena hanya iman kepada Yesuslah iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang turun ke dunia rela berkorban, itulah iman yang menyelamatkan. Dan hari ini aku beriman kepada Yesus Sang Juru Selamat yang rela mati bagiku. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara sudah memiliki iman itu? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang datang ke dunia untuk menebus hidup saudara? Saya sangat bersyukur, saudara, bahwa melalui renungan ini ada orang-orang yang diperkenalkan kepada mereka akan Yesus Sang Juru Selamat. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa melalui renungan ini mereka akhirnya percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat. Saat ini bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara mengenal Yesus, percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah berada pada iman dan kepercayaan yang benar. Sebelum saudara berada pada iman dan kepercayaan yang benar, dengar saudara, segala sesuatu yang saudara perjuangkan akan sia-sia. Segala kelelahan dan keletihan saudara akan sia-sia. Saudara membangun karir di dunia ini, saudara sedang membangun bisnis, saudara membangun kekayaan dan sebagainya, itu semuanya baik. Dan saya berdoa supaya saudara berhasil dalam karir saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hal yang lebih utama dari itu semua adalah saudara harus menjadi orang beriman. Dan iman saudara harus jelas, beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekalipun saudara beriman tapi bukan kepada Yesus Sang Juru Selamat, akan menjadi sia-sia saudara. Karena tidak ada orang yang pernah
pribadi yang pernah turun dari sorga. Hanya Yesus. Itu sebabnya ketika dia berkata bahwa dialah jalan ke sorga dan tidak ada yang akan sampai ke sorga kecuali melalui dia, itu kebenaran, saudara. Karena tidak ada yang pernah turun dari sorga kecuali dia. Tidak ada nabi manapun. Dia Allah yang tidak perlu dibela. Dia Yesus yang tidak perlu dibela. Itu sebabnya di kayu salib pun dia masih berdoa, ampunilah mereka. Dia Yesus, Sang Juru Selamat. Sudahkah saudara memiliki iman kepada dia? Sudahkah hari ini iman saudara jelas kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, maka hari ini firman Tuhan datang kepada kita, saudara, bahwa haruslah kita bertekun dalam iman dan tetap teguh, tidak tergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Dari iman kepada Yesus tidak mau digeser sedikit pun oleh apapun, oleh kondisi, oleh keadaan, oleh siapapun. Tidak mau digeser sedikit pun, melainkan tetap bertekun, tetap teguh, tetap kokoh, tidak tergoncangkan dalam pengharapan Injil. Kenapa, saudara? Pengharapan Injil adalah pengharapan iman dalam Yesus, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kita harus bertekun? Mengapa hanya Yesus Sang Juru Selamat? Kenapa hanya Yesus yang adalah Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan? Karena di ayat 15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala sesuatu. Ia adalah gambar Allah. Dia adalah Allah. Dia bukan sekedar nabi, saudara. Itu sebabnya hari ini kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada pada iman yang benar dari begitu banyaknya macam iman di dunia ini, di berbagai agama di dunia ini. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara ada dalam iman yang benar. Kenapa? Karena sekali lagi ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Dia Allah, saudara. Lalu kemudian ayat 16 dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu sebabnya kita harus tetap bertekun dalam iman, karena Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia adalah gambar Allah. Segala sesuatu diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Bertekunlah dalam iman. Jangan pernah gantikan iman saudara kepada Yesus oleh apapun. Oleh jabatankah, oleh kekayaankah, oleh pasangan hidupkah, atau oleh apapun. Jangan pernah saudara mau digantikan iman saudara, karena iman saudara sudah merupakan iman yang benar menuju ke sorga, yaitu iman dalam Yesus yang adalah Tuhan. Kenapa kita harus bertekun dan tidak boleh digoncangkan? Karena Dia adalah Tuhan dan kita diciptakan dalam Dia dan oleh Dia. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan oleh situasi apapun? Di ayat 17 dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Siapakah yang pernah bangkit dari kematian kecuali Yesus? Dia adalah kepala tubuh. Dan kita adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Kenapa kita tidak boleh digoncangkan, saudara? Karena Dialah kepala tubuh, Dialah kepala jemaat, Dialah yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Artinya kita ini yang adalah tubuh, kalau kita terpisah dari kepala, kita akan binasa, saudara. Dan Dia adalah Allah yang telah mati berkorban bagi kita, dan Dialah yang pertama telah dibangkitkan. Dia yang sulung yang telah dibangkitkan, Dia menjadi kepala yang telah dibangkitkan. Dan kita pun sebagai tubuh, kalau nanti satu saat kita mati, kita juga akan mengalami kebangkitan.
Kenapa kita tidak boleh goyah, saudara? Karena Yesus yang adalah kepala telah menunjukkan kebangkitan dari antara orang mati. Dan kita pun kalau kita tetap dalam iman kepada Yesus, kita pun akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Jadi jelas, saudara, iman kita itu jelas. Iman kepada Yesus itu iman yang pasti, iman yang menyelamatkan, dan iman yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dia sebagai Tuhan telah membuktikan dalam banyak hal Dia yang utama, Dia yang menjadi teladan, Dia yang menjadi contoh. Bahkan dalam kebangkitan Dia yang menjadi kepala, yang utama, yang sulung, dan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi semuanya jelas. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan dan digoncangkan oleh apapun dari iman saudara kepada Yesus. Lalu kemudian yang terakhir, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita yang benar, yang sudah kita yakini dan imani saat ini, yaitu iman dalam Yesus. Ayat 19 dikatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Dan sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita tidak boleh digoncangkan dari iman kita? Karena Yesuslah yang telah mati untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang telah berdosa seharusnya binasa oleh karena dosa kita. Kita yang sudah kotor oleh dosa tidak layak masuk ke sorga. Tapi Dia yang turun dari sorga rela mati menggantikan kita, menyucikan kita, menguduskan kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Yang tadinya kita adalah seteru Allah, musuh Allah oleh karena kita bergelimang dosa. Tetapi Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita kudus dan tak bercacat. Kita layak disebut sebagai anak-anak Allah, dan kelak kita akan dibawa ke sorga yang mulia. Kita layak masuk sorga karena dosa-dosa kita sudah dihapus dan kita dikuduskan. Saudara, masalah sorga itu bukan masalah timbang menimbang, mana lebih banyak, dosa atau kebaikan. Satu dosa saja yang kita punya tidak layak kita masuk sorga, karena sorga itu sempurna. Itu sebabnya tidak mungkin manusia masuk ke sorga kalau tidak Yesus sendiri turun menyucikan manusia itu. Dan hari ini kita percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Sekali lagi, kita sudah ada pada iman yang benar. Dan jangan pernah mau digoncangkan, jangan pernah mau digoyahkan. Teguh tetap berpengharapan kepada Injil keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur. Sekali lagi, saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana oleh karena anugerahnya saya beriman kepada Yesus, dan iman itu iman yang benar. Bayangkan, saudara, kalau ada orang beriman dan kemudian dia bergumul, dia sungguh-sungguh, dia serius dengan imannya, dia bertekun dengan imannya, padahal iman itu iman yang menyesatkan. Alangkah menyedihkannya. Tetapi saat ini saya dan saudara sudah beriman kepada Yesus. Iman itu adalah iman yang benar. Dan kemudian hari ini kita sedang berjalan dalam iman itu. Itu sebabnya jangan pernah digoyahkan, saudara. Jangan pernah digoyahkan. Karena Dia yang kita percayai adalah Allah. Jangan pernah digoyahkan, saudara. Karena Dia yang kita percayai adalah kepala dari tubuh yang kita adalah tubuhnya. Dia telah lebih dahulu bangkit, yang sulung bangkit dari kematian. Kita pun akan kelak bangkit dari kematian, dan kemudian akan bersama-sama dengan Dia di sorga. Jangan pernah goyah dari iman saudara hari ini, karena Dialah yang telah menebus saudara. Saudara, Dia bukan sekedar nabi yang perlu didoakan untuk masuk sorga, tapi Dia nabi yang adalah juru selamat. Dia yang membela kita. Dia tidak perlu kita bela. Itu sebabnya di kayu salib pun Dia masih berdoa supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan Dia. Karena Dia tidak perlu dibela, saudara. Dia adalah Tuhan. Kenapa Dia mati di kayu salib? Bukan karena tidak ada yang membela Dia, karena memang Dia serahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Hari ini
Pastikan saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan jangan pernah mau digoncangkan, digeser dari iman itu saudara, dari pengharapan Injil, dari kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah ada pada iman yang benar, tetap tekun, tetap teguh, jangan pernah mau digoncangkan. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Saudara mengembangkan bisnis saudara, saudara melakukan pekerjaan saudara. Dan dengar saudara, itu semua akan menjadi berarti jika saudara sudah punya keselamatan, yaitu iman di dalam Yesus. Itu sebabnya utamakan iman saudara kepada Yesus, dan setelah itu kembangkan diri saudara, kembangkan bisnis saudara, lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Tetapi yang utama sekali lagi, miliki kepercayaan yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Renungkan firman ini sepanjang hari saudara. Bersyukur Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan kemudian laksanakan segala aktivitas saudara dengan keyakinan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, buat komitmen untuk saudara tetap teguh dalam iman kepada Yesus. Apapun tidak bisa menggoncangkan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja
dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.